apalah pendapat Ustadz tentang dukun yang dan mempergi 50 santri. Cocok juga hadis ini. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh dengan baik. Tapi ini untuk binatang Pak Ustaz, dia itu lebih parah dari binatang. Kok Ustaz bilang dukun, tapi di berita-berita kiai. Tolong wartawan-wartawan, saudara-saudara kita di bidang pers, telusuri baik-baik. Dia tidak pernah mengajar kitab. Syarat kiai membaca kitab. Siapa orang yang paling bakhil? Ketika disebut nama Nabi tak mau bersalawat, maka kita menyebut sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man wajada sa'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan. Allah sudah mewajibkan kita bersikap ihsan ala kulli syai', bersikap ihsan terhadap segala sesuatu. Ihsan itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia baik dari kata hasan, hasana, hasan baik. Ahsana berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsan, berbuat baik. Makanya dalam Quran disebut wa ahsin, berbuat baiklah kamu, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Ihsan itu begini, misalnya bapak pulang haji, bapak bawakan saya air zam-zam segelas. Lalu saya ingat, oh dulu waktu dia balik kasihnya saya air zam-zam segelas. Pas saya pulang, saya balas segelas juga. Dulu kasih segelas, balas segelas. Itu namanya jaza. Jaza itu artinya selevel, satu balas satu. Lalu kemudian karena dia dulu mengasihi saya segelas, saya kasih satu dirigen. Itu namanya ihsan, membalas lebih dari yang diberi orang. Itu ihsan. Dulu dikasihnya segelas, ya, pas balik kasih gelas kecil, gelas saulil. Itu namanya bakhil. Ihsan membalas lebih. Allah, orang tua, ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah ihsan kepada kamu. Coba tengok ayat Al-Quran, hadis Nabi, setiap kita melakukan satu pasti Allah balas dua. Contoh, Bapak Ibu hafal ayatnya, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu satu balas dua. Itu Allah cuma minta satu, falya'budu rabb hadzal bait. Allah cuma minta satu, falya'budu, beribadahlah kamu. Falya'budu, beribadahlah. Allah cuma minta satu. Balasannya at'amahum min ju', kalau kamu lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf, kalau kamu takut, galau, gundah gulana, susah hati, wa amanahum, dikasihnya kamu rasa aman. Itu salah satu contoh satu balas dua. Dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, orang yang berkumpul di rumah Allah, satu, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, dua, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, tiga, kumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat, mengkaji isinya, tiga. Balasan Allah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati, wasyad bihimur rahmah, diliputi rahmat, hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat.
4. Selalu Allah balas lebih. Allah ihsan. Siapa lagi yang ihsan? Orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua berbuat ihsanlah kamu. Kenapa kepada orang tua itu berbuat ihsan? Karena kalau ada anak yang membuatkan orang tuanya rumah, dibelikannya mobil, dibelikannya gelang, dibelikannya kain cantik, belum ihsan. Ada orang yang bisa berbuat ihsan pada orang tuanya. Kalau ada orang yang mengatakan aku sudah berbuat ihsan, berarti dia sudah bisa melakukan 3: melahirkan, mengandung, menyusukan. Artinya apapun yang sudah dilakukan anak kepada orang tua belum pernah mampu membalas lebih. Jangan pernah merasa sudah balas lebih. Nah, kita disuruh berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Innallaha katabal ihsan. Allah sudah mewajibkan ihsan ala kulli syai', kepada segala sesuatu, bukan kepada orang, kepada segala sesuatu, kepada binatang. Ya, macam mana berbuat ihsan pada binatang? Inilah kita kaji subuh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuhlah dengan baik. Membunuh mana baik? Macam mana membunuh dengan baik? Maksudnya kalau terpaksa juga kita harus membunuh binatang, bunuhlah dengan baik. Mana hadis membunuh? Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun sedang sembahyang. Walaupun sedang sholat, bunuhlah 2 yang hitam. Yang pertama as-thu'ban, ular. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. 2 yang hitam itu maksudnya kalajengking dan ular, bukan handphone. Kadang berbunyi handphone itu dibunuhnya. Kenapa kau matikan waktu sembahyang tadi? Bunuhlah 2 yang hitam. Handphone aku warna hitam. Uqtulul aswadaini. Membunuh itu sekali pukul mati. Pas sedang sholat nampak ular, mati. Nampak kalajengking, mati. Tak boleh kalajengking itu dipotong tangannya sebelah. Habis itu lepaskan, kasih tahu ke kawan-kawan kau yang lain, jangan datang sini lagi. Tak boleh. Menyiksa binatang tak boleh dalam Islam. Makanya kalau membunuh sekali bunuh mati. Apalah pendapat Ustadz tentang dukun yang memperkosa dan mempergi 50 santri? Cocok juga hadis ini. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuhlah dengan baik. Tapi ini untuk binatang Pak Ustaz, dia itu lebih parah dari binatang. Kok Ustaz bilang dukun? Tapi di berita-berita kiai. Tolong wartawan-wartawan, saudara-saudara kita di bidang pers, telusuri baik-baik. Dia tidak pernah mengajar kitab. Syarat kiai membaca kitab. Makanya kiai yang tak bisa baca kitab itu kiai selamat. Apa kiai selamat ini? Dulu sebelum Islam datang, semua benda-benda keramat itu dipanggil kiai. Tombak itu kiai, keris kiai, termasuk kerbau warna putih. Yang di Solo ada kerbau warna putih, itu dipanggil kiai, kiai selamat namanya. Makanya kalau ada kiai tak bisa baca kitab, itu kiai selamat, kerbau putih. Dia sebenarnya dukun. Kenapa dukun ini masih laku? Karena pejabat-pejabat di Indonesia berdukun. Apalagi udah mau dekat-dekat pilkada sama pileg, berdukun. Jadi dukun inilah
dapat duit dari orang kaya, dari pejabat dapat duit, dibelikan ke tanah, dibuat panti, berdatanglah orang sekolah, anak yatim, fakir miskin mendaftar. Masalahnya tempat kita ini asal mau berkain, berjubah, langsung panggil kiai. Di Malaysia, di Brunei, ketat, tak boleh ceramah. Saya sebelum ceramah sebulan mengirimkan ijazah dulu, S1, S2, S3, dites dulu bisa baca kitab atau tidak. Syarat 3, akidahnya mesti Asy'ari, fikihnya mesti mazhab Syafi'i, tasawufnya mesti tasawuf Sunni. Dapat tauliyah namanya dari sultan. Tauliyah, sultan memberi ke mufti, orang ini boleh ceramah. Tempat kita enggak, asal diundang masjid cakap, tukang olah pun bisa bercakap. Itulah susah umat ini. Makanya wartawan-wartawan tolonglah tulis, kalau dukun tulis dukun, kalau tidak rusak umat ini. Alhamdulillah Masjid Al-Husna ini yang mengajar kemari ini mesti lulus fit and proper test, termasuklah saya ini sudah lulus ini. Maka bisa masuk Al-Husna ini. Idza qataltum fahsinul qitlah, kalau membunuh dengan baik. Jangan ajarkan anak menyiksa binatang, tak boleh. Balik anak saya dari pasar kaget, babah, babah. Anak saya manggil saya babah. Apa ini? Itu yang macam ciput, tapi bisa ya. Saya sebetulnya tahu, cuman ngetes bapak ini tahu tak? Rupanya tahu dia itu. Ciput jalan-jalan berwarna-warna. Oh, tak boleh ini nak. Saya bilang tak boleh. Saya bawa dia, ayo kita antar dia balik. Dia cari semak-semak, pokok-pokok, semak-semak yang teduh, yang sejuk, letakkan balik. Kenapa? Kata dia. Coba seandainya Sami sedang jalan-jalan, tiba-tiba datang culik. Culiknya Sami dibawanya. Takut tak? Jauh dari bawah. Ya, begitulah dia ini. Sendiri dia di rumah kita ini. Sedih dia, menangis dia ini. Ajak dia berpikir. Bisa anak tu, anak umur 2 tahun, 3 tahun dia ajak berpikir bisa. Oh, kata dia. Lepaskan. Jangan ajar anak. Balik lagi dari pasar malam, membawa ikan lele kecil. Rupanya pasar malam ni di ember, anak-anak lele itu dijual, ditangguk, itu menyiksa binatang. Carilah mencari nafkah yang halal supaya rezekinya berkah, jangan menyiksa binatang. Anak-anak kecil, saya ajarkan anak saya. Kenapa? Karena orang tua saya dulu begitu mengajar saya. Kalau udah musim, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Tempua ini sarangnya tinggi, tapi kalau padi sudah menguning, mulailah tempua turun bersarang. Waktu panen padi, disitulah libur sekolah, cari sarang burung, bawa balik ke rumah. Orang tua saya termasuk yang marah, tak boleh membawa anak burung ke rumah. Antarkan balik kan, jangan, bisa, tak boleh. Kawan-kawan saya, orang tuanya membiarkan, maka saya tidak. Jangan menormalisasi memelihara binatang. Saya dulu punya burung, ciri khas kita di Riau ini burung serindit hijau. Saya dulu punya burung serindit, sarangnya dari rotan, berputar rotan. Saya letakkan di pokok jambu. Rupa pergi sekolah, balik sekolah saya tengok merah sarang burung itu, dikerumuni semut angkrang. Saya buka, saya buang satu-satu. Saya buang semut itu satu-satu dari mulutnya, dari matanya.
Lama saya tengok burung itu di sarang. Berpikir saya, cemanalah perasaan burung ini sedihnya. Habis itu saya buka, terbang. Tanya sama orang tua saya, kemana burung tadi? Tah lepas sendiri. Kelas 5 SD saya. Sejak itu saya tak memelihara burung, kasihan, sedih. Jadi bapak-bapak ibu yang suka memelihara burung, boleh memelihara burung, tapi kandangnya buat besar. Macam sekarang ada tren namanya aviary. Buat kandang besar. Karena dulu pernah saya dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham di Az-Zikra, selesai sholat Ustadz Somad diharapkan melepaskan burung-burung. Waktu kami buka dari sarang kecil itu ke sarang besar, tak bisa terbang, tak bisa dia terbang, melompat macam katak, karena seumur hidupnya tak pernah terbang. Itulah yang disebut dengan macam burung disangkar emas. Orang-orang kaya punya burung mahal, makanannya mewah, tapi dia tak terbang. Setiap pagi dipetiknya, dianggapnya burung itu sedang berkicau. Padahal burung itu bilang berbini gitu. Orang dia dari kecil tak berbini, padahal sebetulnya burung itu menjerit, kawin gitu dia. Tapi kata yang punya ini mantap, mantap gitu. Karena kita tak mengerti bahasa dia. Saking banyaknya orang menganiaya burung ini, alhamdulillah dikirim Allah, ada yang bisa bahasa burung, ada yang bisa bahasa semut. Mas Koli Sududu. Jangan siksa binatang. Kalau mau bunuh saja. Yang berbisa sekalipun tak boleh siksa. Ular tu disuruh kita membunuh ular, terutama ular hitam, karena bisa menjelmaan jin. Orang mengirim santet pun melalui ular. Bunuh, sekali bunuh, mati. Idza qaltatum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih fa ahsinuz dzabhah, kalau menyembelih pun sembelih dengan baik. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisaunya. Ambil kertas, ambil golok, putus. Kalau tak pandai mengasah, nanti buatkan pelatihan mengasah bersama dengan Juleha. Ibu jangan cemburu, Juleha ini juru sembelih halal. Ya, nanti bapak mengigau, Juleha, siapa tu bang? Juru sembelih halal. Minta sama Ustaz Al-Nam. Kami Idul Adha tahun lalu melibatkan sahabat-sahabat dari juru sembelih halal. Besok pelatihan sini. Besok pelatihan sini. Besok pagi pelatihan sini jam 9 pagi. Dari mulai cara mengasah pisau yang bagus. Ibu-ibu pun perlu juga ikut pelatihan. Laki-laki yang macam-macam. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Berapa tahun yang lalu viral pengurus masjid memotong kambing, memotong sapi dengan pisau tumpul. Saya menengok tuh geramnya saya, ya Allah. Padahal mengasah ni ada tekniknya, asah dengan baik. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Wal yurih, araha yurihu, buat dia mati dalam keadaan rohah, dalam keadaan tenang, tak boleh menyiksa binatang. Ini tengok nanti sebentar lagi Idul Adha akhir Mei ini. Padahal itu mestinya adalah perbuatan ihsan, tapi justru disitulah orang menyiksa binatang. Nanti Bapak Ibu panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan kita bisa berhaji umrah ke Baitullah.
Itu onta itu dibiarkan tegak, hanya ditambatkan saja ke batang korma, lalu datang orang Arab membawa macam celurit, macam sabit, sekali tarik aja ke lehernya, putus. Urat makan, urat nafas, sekali tarik putus, jatuh. Bukan macam kita diikat di situ, di sini. Pengurus masjid tahun lalu belum sehat lagi sampai sekarang. Isi pak buat sapi itu mengamuk. Wal yurih dzabihatahu, buat dia mati tenang. Rupanya kalau binatang ini pisaunya tajam, matinya tenang, dagingnya fresh. Nah, sekarang banyak binatang ini tidak dipotong gara-gara rumah potong tidak diawasi. Ada yang mati tersedak, dimasukkan air ke leher sapi, kambing, kobau, akhirnya mati tersedak. Kenapa dimasukkan air ke dalam air keran? Pertama, supaya darahnya tak keluar. Darah kalau tak keluar bergabung ke daging, berat. Penjual mau daging, berat. Masukkan air bercampur darah, bercampur daging, bahkan disuntikkan lagi, disuntikkan ke dalam ayam, disuntik. Lalat pun tak mau hinggap. Binatang paling hina lalat pun tahu. Rupanya air itu ditambah pula lagi pakai air apa namanya untuk mayat itu? Formalin. Banyak juga ternyata yang pakai formalin. Suntik kan formalin. Lalat pun tak mau. Karena lalat tahu formalin. Lalat pun heran nengok kita aja nggak mau, kata lalat. Nah, ini lalu kemudian binatang mati karena disetrum. Kebetulan saya dulu kuliah sempat 1 semester di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Satu kelas itu ada namanya Ustadz Hamzah, orang Singapura, duduk samping. Ustadz Hamzah dari mana? Saya dari Singapura. Oh, Ustadz Hamzah kerjanya di Singapura apa? Saya pengawas rumah potong. Jadi di Singapura walaupun tak Islam, rumah potong itu diawasi karena ini makanan untuk orang Islam. Apakah tempat kita ini memang betul-betul dipotong? Wallahu a'lam bishawab. Kita sebetulnya memakan selama ini husnuzon aja, itu dasarnya husnuzon. Berapa banyak ayam di pasar itu mati bukan karena dipotong, tapi mati tertimpa. Orang mau kejar, ini sudah jam 4 subuh, pedagang sudah mulai datang, akhirnya potong. Entah sebut nama Allah, entah tidak. Macam mana sebut? Handphone sebelah ini, rokok. Yang atas itu yang mati potong, yang bawah itu mati tertimpa. Itu maka kadang biru dagingnya, hitam. Kenapa? Daging darah menggumpal. Muncullah penyakit namanya mad cow. Mad gilo, cow sapi, mad cow sapi gilo. Kenapa muncul penyakit sapi gila ini? Karena sapi tak disembelih. Sapi tak disembelih, dagingnya dipotong pakai mesin, bercampur darah di situ, dinaikkan ke atas api, tongpang, tongtang, tongtang, masukkan ke roti, barbecue. Darah itulah banyak kuman penyakit, dimakan gilo, namanya sapi gilo. Kita sapi dipotong, setelah dipotong darah habis keluar, setelah itu daging dipotong lagi, masih ada darah-darah sedikit, cuci bersih, setelah itu dimasak. Apalagi kalau tempat kita bukan cuma sekedar dimasak, ditokok pula lagi, dendeng batoko, bersih, steril. Nah, jadi sebetulnya sapi gilo ini obatnya ada dalam Islam. Jangankan sapi gilo, laki gilo pun ada obatnya dalam Islam.
falyurih dzabihatahu. Ini hadis yang Ustaz sampaikan ini sahih apa tak sahih? Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Yang paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah itu Sahih Muslim. Wal arba'ah, dan kitab sunan yang 4. Paling tinggi Sunan Abi Daud, di bawah itu Sunan Nasa'i, di bawah itu Sunan Tirmidzi, di bawah itu Sunan Ibnu Majah. 4 sunan. Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Sunan maksudnya sunnah. Kalau Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, itu bukan bahasa Arab. Itu artinya susunan. Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, itu artinya susunan. Maksudnya kalau berjumpa dengan mereka, dulu masyarakat Jawa itu hormat dengan menyusun tangan. Susunan. Yang sebelum Islam datang, ini dipakai untuk menyembah dewa-dewa. Setelah Islam datang, dipakai untuk memuliakan manusia. Jadi kalau ada orang Islam yang begini, itu dia bukan menyembah dewa, tapi dia memuliakan manusia. Jadi Islam itu datang tidak merubah bentuk, tapi merubah substansi. Yang sebelumnya dia memuliakan sapi, memuliakan tombak, memuliakan keris. Setelah Islam datang, dia memuliakan manusia. Itu asal usul kiai tadi. Sunan juga begitu. Yang sebelumnya dia menyusun tangannya untuk pokok kayu, untuk batu, untuk hantu. Setelah itu dia memuliakan manusia, tapi tidak mempertuhankan manusia. Itu beda sunan. Jangan nanti kita ditanya, itu kata Ustadz tadi Sunan Abi Daud, ya. Kalau Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, apa bedanya mah? Kata anaknya bertanya. Jangan banyak tanya tuh Benyamin. Kita lanjutkan hadis 356. Jam berapa baru jawab pertanyaan soal? Jam 6.15. 6.15. Ya, 6.15 jawab pertanyaan, 6.30 sudah bisa sholat sunat isyraq. Hadis 356. Wa ani bin Abbasin, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah, nama ayahnya Abbas, nama atuknya Abdul Muttalib. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya Abdullah, nama atuknya Abdul Muttalib. Pertanyaannya, apakah hubungan periwayat hadis ini dengan Nabi Muhammad? Atuknya satu, ayahnya adik-beradik. Sewali, kalau Melayu kami sewali namanya. Sepupu Pak Ustaz. Sepupu itu kalau mak adik-beradik. Mak adik-beradik sepupu. Kalau nenek adik-beradik dua pupu. Kalau ayah adik-beradik sewali. Kenapa dia bilang sewali? Karena kalau mati ayah dia, mati atuk dia, mati abang dia, mati adik dia, ini bisa jadi wali nikah. Itu namanya sewali itu. Saudara sewali namanya, bisa jadi wali nikah. Tapi kalau tak ada orang meminang, bisa juga dia menikahnya. Ini hebatnya saudara sewali. Bisa dia wali nikah, bisa pula dia nikah. Ayah adik beradik bisa anaknya nikah, bisa. Jadi ini saudara sewali Nabi Muhammad SAW. Ayah mereka adik beradik. Radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, marra Rasulullah SAW. Nabi lewat. Nabi sedang lewat, ala rajulin, ada seorang laki-laki, wadhi'i rijlahu, ada seorang laki-laki menjatuhkan kambing. Kambing jatuhkan, diletakkannya kakinya ala safhati syatin, diletakkannya kakinya di atas badan kambing tadi. Kalau menyembelih ke arah kiblat, sana kiblat, berarti kepala kambing ke sana. Kaki kambing di depan, kepala ke sana, kaki ada di depan. Nah, pas menyembelih, diletakkannya kakinya di atas kambing tadi. Wa huwa yu'iddu syafratahu, udah diletakkannya, diasahnya pisaunya di situ. Masuk pisau. Wa hiya talhazu ilaihi, wa hiya kambing tadi
talhazu ilaihi bi basariha, mata kambing tadi menengok mata pisau. Itulah namanya bertatapan mata sama mata itu, mata kambing ke mata pisau. Qala, apa kata Nabi? Afala qabla hadha, afala qabla hadha, kata Nabi. Afala qabla hadha, kenapa tak kau asah sebelum ini? Asah dulu, asah dulu, jangan diasah di depan mata kambing. Meneror kambing pun tak boleh, apalagi meneror laki, apalagi meneror bini, apalagi meneror ustaz. Meneror kambing pun tak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini teroris, bacakan hadis. Bawa perang panjang tuh, apa kau bilang? Mengasah ini pun tak boleh depan mata kambing. Au turidu an tumitaha mautatin, kata Nabi. Apakah kau mau membuat kambing ini mati berkali-kali, kata Nabi. Matinya sekali aja, sembelih cukup. Jangan kau buat dia mati berkali-kali. Apa maksudnya mati berkali-kali? Menakut-nakuti dia. Asah dulu. Makanya nanti sebelum menyembelih itu beli terpal. Sapi pertama, jangan sapi kedua tuh menengok kawan sembelih. Semana perasaan kita menengok kawan kita disembelih? Sekarang ini banyak orang tak lagi memperdulikan hewan, padahal Islam ini agama yang paling rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, lil alamin. Kambing pun dapat rahmat, bau pun dapat rahmat, sapi pun dapat rahmat. Rawahu Tabrani, sahih hadisnya nih Pak Ustaz. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani ada nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, ada namanya Al-Mu'jam As-Saghir, ada namanya Al-Mu'jam Al-Awsat. Tiga. Ini dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Sahih atau tak sahih? Wa rijaluhu rijalus sahih. Periwayatnya adalah periwayat-periwayat yang sahih, bisa dijadikan sebagai dalil dalam beramal. Itulah dua hadis yang kita kaji subuh ini. Memang bertepatan hadis yang kita kaji subuh ini